Yesus itu disebut Nabi Isa. Adalah diskusi yang menarik antara Habib Jafar dan juga seorang onat mengenai pribadi Yesus Kristus dan juga Nabi Isa. Terlepas dari semua itu, saya menghargai asumsi teologis yang menyamakan antara Yesus Kristus dan juga Nabi Isa. Namun di sisi lain, saya akan mengajak saudara untuk berbicara tentang pribadi Yesus Kristus dan juga Nabi Isa secara historis. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum memulai video ini, tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan nyalakan tanda loncengnya. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Gratis kok, nggak bayar. Saya hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menonton. Shalom, sahabat gereja YouTube. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua tentu? Luar biasa. Nah saudaraku para pecinta, gereja YouTube pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan gereja YouTube melalui doa dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi Bapak Ibu yang membawa pelayanan kita yang akan kita lakukan di Jawa Barat. Bapak, Ibu tolong bawa dalam doa supaya pelayanan yang kita lakukan berbuah manis. Banyak orang yang belum terjangkau, mereka tidak bisa mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kabar baik, mendengarkan kabar sukacita, dan hidup mereka tidak lagi dibelenggong dengan ikatan agama. Karena Bapak Ibu sangat berbahaya sekali bila seseorang dibutakan dengan agama. Kalau orang itu sudah dibutakan dengan agama, maka orang tersebut rela mati demi agama. Ia rela mati demi agama, melakukan segala hal demi agama, menghalalkan segala cara demi agama. Orang yang mabuk agama itu lebih bahaya daripada yang mabuk politik saudaraku. Mari kita terus suarakan. Saudara gereja YouTube, pada kesempatan hari ini saya coba menanggapi argumen dan statement dari Elia Miron, salah satu apologet Kristen yang akhir ini menjadi banyak perbincangan karena beliau bisa menjelaskan, bisa podcast Richard tentang fak Israel dan sejarah Israel. Kini dia berani memberikan penjelasan lagi soal ISA bukan Yesus, dan akhirnya menjadi kontroversi oleh umat Islam. Karena mereka pahamnya ISA itu ya Yesus. Ternyata sangat disayangkan pemahaman mereka selama ini tentang ISA dan Yesus. Mari kita simak dulu penjelasannya. Video. Yesus itu disebut Nabi Isa. Adalah diskusi yang menarik antara Habib Jafar dan juga seorang onat mengenai pribadi Yesus Kristus dan juga Nabi Isa. Terlepas dari semua itu, saya menghargai asumsi teologis yang menyamakan antara Yesus Kristus dan juga Nabi Isa. Namun di sisi lain, saya akan mengajak saudara untuk berbicara tentang pribadi Yesus Kristus dan juga Nabi Isa secara historis. Yesus Kristus merupakan pribadi yang lahir di Migdal Eder atau Menara Kawanan Domba pada tahun 4 sebelum Masehi sesuai yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Bahkan sejarawan gereja yang bernama Origen dari Alexandria pada abad kedua mengonfirmasi hal tersebut, bahwa Yesus Kristus benar-benar lahir di Migdal Eder. Nama Yesus Kristus dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan Yesus Kristus, atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Yeshua HaMashiach, di mana dalam bahasa Arab Yesus Kristus atau Yesus Kristus disebutkan sebagai Isa Al-Masih, di mana kata Arab Isa berasal dari kata Aramaik Timur Iso yang berasal dari aksara Manhaya. Dengan demikian merujuk dari hal tersebut dari abad pertama hingga abad ke-6, Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Yeshua HaMashiach atau Yehosua merupakan pribadi yang sama, yaitu pribadi yang lahir di Migdal Eder dan pribadi yang mati tergantung di kayu salib sesuai yang dituliskan oleh sejarawan gereja dan juga data Injil.
Namun di sisi lain, pada abad ke-7 atau 700 tahun setelah Yesus Kristus lahir, sebuah gerakan dari semenanjung Arabia yang membawa ide mengenai Isa Al-Masih yang berbeda secara historis dan juga secara teologis dari Isa Al-Masih yang telah diberitakan pada abad-abad sebelumnya. Di mana Isa Al-Masih yang dicetuskan atau digagas oleh gerakan abad ke-7 ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang dikenal pada abad pertama hingga abad ke-6. Di mana menurut versi abad ke-7, Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma, lahir dari seorang Miriam yang merupakan saudara Musa, dan Isa Al-Masih yang digagas juga merupakan Isa Al-Masih yang hidup sejaman dengan Musa, hidup sejaman dengan Daud, dan ketika lahir ia dapat berbicara. Di mana cerita-cerita mengenai Isa Al-Masih abad ke-7 tersebut tidak pernah dicatatkan dalam sejarah atau juga data Injil dari abad pertama hingga abad ke-6 atau 600 tahun sebelumnya. Dan yang paling penting, gerakan abad ke-7 yang lahir dari semenanjung Arabia menyatakan bahwa Isa Al-Masih tidaklah mati di kayu salib, namun diserupakan. Sedangkan fakta sejarah 600 tahun sebelumnya menyatakan bahwa Yesus Kristus tergantung di kayu salib, sebagaimana yang dicatatkan oleh sejarawan Yahudi Flavius Josephus pada abad pertama. Sehingga dengan demikian Isa Al-Masih yang diperkenalkan atau diketahui dari abad pertama hingga abad ke-6 dan Isa Al-Masih yang baru diperkenalkan pada abad ke-7 merupakan Isa Al-Masih yang berbeda pribadi sekalipun memiliki nama yang sama. Di mana jika dipaksakan maka Isa Al-Masih abad ke-7 akan bertentangan dengan sejarah yang telah berdiri kokoh selama 600 tahun sebelumnya. Di mana hal yang paling mencolok adalah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus abad pertama merupakan pribadi yang mati di kayu salib dan juga mengalami kebangkitan. Sedangkan Isa Al-Masih pada abad ke-7 yang diperkenalkan dari semenanjung Arabia tidak mengalami kematian dan tidak mengalami kebangkitan. Maka dengan demikian saya mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengganti nomenklatur Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus di Indonesia secara khusus. Karena memang secara historis dan juga secara teologis, yang mati dan juga naik ke sorga itu adalah pribadi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang dikenal pada abad mula-mula, yakni abad pertama hingga abad ke-6. Di mana hal ini dapat menjadi angin segar sekaligus pertanda baik bagi mereka yang selalu memperdebatkan atau selalu menyamakan antara Yesus Kristus abad pertama dan juga Isa Al-Masih pada abad ke-7. Tentu kami sebagai orang Kristen menghargai perbedaan dan juga asumsi teologis keimanan masing-masing, namun keimanan kekristenan merupakan keimanan yang terkonfirmasi oleh fakta sejarah. Tuhan memberkati dan salam damai. Dan mungkin inilah jawaban yang pantas. Nah, itu tadi saudaraku gereja YouTube. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Kita melihat sangat santui ya, tanpa ada bakar-membakar, tanpa ada sobek-menyobek. Saudaraku, kiranya kita terus berdoa untuk kedamaian. Terima kasih Bapak Ibu semua, sampai bertemu kembali di sesi-sesi berikutnya. Tuhan memberkati menyertai kita semua dan terima kasih sebagai saudara yang sudah mendukung kegiatan pelayanan kita. Tuhan juga memberkati dan rindu memberkati Yayasan Cipta Pelita Kasih bisa melalui rekening yang ada di deskripsi atau teks berjalan. Saudara gereja YouTube suka dengan video ini, cukup dengan komen tulis di kolom komentar, tulisakan, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat, terima kasih. Shalom, saya Abdullah, sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu semua, God bless you. Cukup rupiah 10,000 per pekan, puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Yak jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik, dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan. Kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan, yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa terjadi, 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab, maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi.
Dukung program ini agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan ₹10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI 04210034205666 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.